Shalom adik-adik di rumah. Hari ini kita akan memulai ibadah minggu lagi ya. Di tanggal 2 Agustus 2020. Maka minta adik-adik siap untuk mempersiapkan Alkitabnya dan siapkan diri juga. Buat adik-adik juga yang mungkin masih mandi dan masih belum bangun, maka minta yuk kita ngumpul, kita ibadah dulu sebentar. Jadi di sini kakak ditemenin sama Kak Aryan di gitar, Kak Aldo di kajon. Jadi dan nanti juga pelayan firman dari Bapak Pendeta Agustus Abraham Lawata. Jadi untuk itu mari kita angkat satu pujian, Selamat pagi Bapak. Ayo adik-adik di rumah yang tahu lagunya, maka minta nyanyikan dengan suara keras ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lagi sekali kita angkat satu pujian nih adik-adik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam tak berlalu. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik di rumah, mari kita mulai doa pembukaan kita. Jadi kakak yang akan mimpin. Jadi akan minta tolong untuk lipat tangannya, kita sikap berdoa. Udah siap? Oke, kakak Eka mulai ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas anugerah yang Engkau telah berikan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah bangun dan kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami berdoa juga buat adik-adik di rumah ya Tuhan, supaya bisa fokus, dan buat teman adik-adik juga yang masih dalam prepare untuk memulai ibadah, kami mohon untuk Engkau tuntun mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah ibadah hari ini. Haleluya, amin. Oke, masih semangat adik-adik di rumah. Kakak minta sekarang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Ayo anak, adik-adik di rumah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh
Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tergelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yuk adik-adik, lagi sekali kita nyanyiin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yeay, terima kasih adik-adik di rumah. Kita akan memasuki pelayanan firman. Jadi sebelum itu akan minta adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya juga. Kita angkat satu pujian, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Baik adik-adik, kakak undang Bapak Pendeta untuk memberikan firman-Nya. Iya, shalom anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar? Apa kabar? Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Semua berdiri atau sementara berdiri? Ya, kalau sementara berdiri terima kasih. Kita harus berdoa. Kita siapkan Alkitab di tangan kita. Kita membuka dari dari kitab Kejadian. Anak-anak yang ada di rumah, kita membuka dari kitab Kejadian pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7. Oke, anak-anak sudah menemukan teks itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi anak-anak yang ada di seluruh dunia, di seluruh bumi, termasuk anak-anak yang ada di Bali, anak-anak sekolah minggu remaja yang ada di GKPB, di Jemaat Getsemani. Di pagi ini Tuhan, kami boleh bersama beribadah sekolah minggu dan remaja. Sekarang Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami.
Berikan hati yang tenang untuk anak-anak kami, berikan pengertian kepada mereka, dan berikan pengajaran di pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, mari Pak Pendeta mengajak kita bersama, kita baca dari Kejadian pasal 7, kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Siapa yang belum menemukan teks itu? Ya, Pak Pendeta percaya kita sudah menemukan. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 7 ayat 7 sampai 12. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelalah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan yang lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ya anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah yang dapat kita baca pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita akan mengikuti video. Kita akan melihat video kita. Anak-anak fokus kepada video ini. Selamat menyaksikan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan takal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku.
dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti, sudah melihat video tentang air bah, tentang Nuh. Ya, yang pertama, pada peristiwa itu, anak-anak tahu Nuh sudah berumur berapa tahun? Alkitab mengatakan Nuh sudah berumur 600 tahun. Ya, adakah di antara kita yang berumur 600 tahun? Tidak ada ya. Yang berumur 6 tahun ada anak-anak? Boleh angkat tangan? Iya, yang berumur 16 tahun? Iya, Aldo umur berapa sekarang? 16 tahun? Iya, ini yang berumur 16 tahun Kak Aldo. Iya, kalau Kak Gian, Kak Aryan sudah? 18. Nuh itu lebih dari kakek, umurnya sudah berapa? 600 tahun. Wow, umurnya panjang sekali. Maksud pertanyaan ini anak-anak, bahwa Nuh itu sudah sangat tua, tetapi dia melakukan satu pekerjaan yang besar. Membuat apa? Bahtera, perahu. Membuat perahu. Kita sudah melihat videonya, bahwa apa yang Allah perintahkan kepada Nuh, Nuh lakukan itu.
Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, ada 2 pelajaran bagi kita. Yang pertama, kita belajar dari Nuh. Alkitab mengatakan Nuh sangat taat. Alkitab mengatakan bahwa Nuh sangat dengar-dengaran. Apa yang Allah perintahkan itu dilakukan. Anak-anak kalau di rumah disuruh sama orang tua melakukan atau gimana? Yang tidak melakukan, angkat tangan. Ada yang tidak melakukan kalau diperintahkan disuruh oleh orang tua? Ya enggak boleh ya. Kalau orang tua menyuruh kita, orang tua meminta bantuan kepada kita, sedapat mungkin sebagai anak kita harus lakukan. Firman Tuhan bilang, kepada anak-anak hormatilah orang tuamu. Supaya apa? Umur panjang dan sejahtera. Itu yang terjadi dengan Nuh. Walaupun sudah kakek-kakek, sudah opa-opa, disuruh sama Tuhan Allah buat perahu yang besar, Nuh melakukannya. Yang kedua, anak-anak, karena Nuh begitu taat kepada Allah, Nuh diselamatkan. Istrinya, ketiga anaknya, ketiga mantunya diselamatkan. Karena apa? Karena Allah memilih Nuh dan Nuh taat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, supaya kita selamat, kita dipilih sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Selamat di sini artinya pendidikan kita bagus, kita bisa sekolah dengan baik walaupun di tengah COVID. Kita bertumbuh dari anak-anak menjadi remaja, sampai nanti menjadi pemuda yang baik, dan sampai menjadi kakek-kakek seperti Nuh. Sebagaimana Allah memakai Nuh sebagai alatnya, karena Nuh taat dan Allah berkenan atas Nuh, Allah juga bisa memakai kita sebagai alatnya. Kita bisa jadi apa? Ayo, bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, bisa jadi bisnismen, bisa jadi perawat dan seterusnya, bisa jadi pilot dan seterusnya. Hebat. Asalkan kita taat dan Tuhan memberikan berkat kepada kita. Anak-anak, begitu cerita hari ini tentang apa? Tentang Bahtera, cerita tentang Nuh, tentang bagaimana Allah memilih Nuh dan juga memilih anak-anak. Oke, Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Mari kita berdoa, kita akhiri renungan firman di hari ini. Kita berdoa anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Ya Bapa, berkatilah anak-anak kami yang ada dalam jemaat Getsemani, baik sekolah minggu dan juga remaja. Berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka, orang tua mereka Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk firman hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Anak-anak tetap semangat, Kak Eka akan melanjutkan ibadah kita. Oke? Mari Kak Eka. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman dari Bapak Pendeta. Dan sekarang kita angkat satu lagi pujian, Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Lagi sekali adik-adik.
Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, Hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan syukur. Jadi adik-adik bisa siapkan persembahan, itu bisa dititipkan ke ibunya, bapaknya nanti orang tua bakal bawa ke gereja untuk persembahan adik-adik. Jadi berapapun yang adik berikan, itu adalah ucapan syukur dari adik-adik. Jadi kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita angkat satu pujian lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Akan mengundang Bapak Pendeta untuk mendoa syafaat dan persembahan. Iya, anak-anak kita berdoa. Iya Bapa, kami menyerahkan seluruh anak-anak yang ada di dunia ini. Teristimewa anak-anak yang harus menerima dampak dari COVID-19. Mereka ada di tempat-tempat di mana mereka terdampak langsung. Kami bersyukur karena anak-anak kami yang ada di Jemaat Getsemani masih bisa bersama orang tua kami. Ya Bapa, pertumbuhan anak-anak kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang harus dan masih belajar dari rumah, setiap hari Tuhan menyertai mereka. Biarlah Bapa, mereka bertumbuh dengan baik, entah itu secara rohani maupun juga secara jasmani. Bapa, karena COVID, beberapa program sekolah minggu di tingkat pusat
Sinode GKPB di tingkat wilayah maupun jemaat belum bisa berjalan dengan baik. Ya, kami berserah Tuhan, yang pasti kami berusaha semaksimal untuk tetap memberikan pelayanan kepada anak-anak kami. Berkatilah Tuhan kami yang melayani di pagi ini dalam ibadah sekolah minggu ini. Anak-anak telah mempersembahkan syukur dari tangan orang tua mereka. Mereka diajarkan untuk ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan, berkatilah persembahan mereka. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kak Eka akan menutup ibadah kita. Dipersilakan. Terima kasih Pak Pendeta. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lagi sekali kita angkat satu pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Maka persilakan Pak Pendeta untuk memberikan berkat. Ya, anak-anak, mari kita berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, terimalah berkat dari Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai, memberkati anak-anak sekolah minggu dan remaja Jemaat Getsemani mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ya ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Jadi terima kasih buat adik-adik yang sudah menyaksikan, dan terima kasih juga buat doa adik-adik biar supaya ibadah online ini bisa berjalan dengan baik, dan ke depan 2 minggu lagi akan kita ibadah lagi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.